Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara, tampaknya ancaman COVID masih jauh dari berakhir. Belum berakhir. Dan pemerintah sangat serius, ya kan? Ada berita disiarkan di televisi Jatim kalau nggak salah ya. Ini pembubaran 2 acara wisuda SMA negeri dan SMA apa gitu ya. Tapi itu ada sekitar 3 menit. Coba saya tayangkan saja. Ini dia. Polisian Polres Mojokerto Kota bersama dengan Satgas COVID-19 membubarkan acara wisuda Sekolah SMA Negeri 1 Uringin Anom di Aula Hotel Ayola, Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Acara wisuda pun langsung dihentikan dan meminta ratusan siswa, guru, serta wali murid untuk membubarkan diri. Ratusan siswa yang saat itu sedang melakukan prosesi wisuda di dalam aula hotel langsung membubarkan diri dan keluar dari dalam aula. Setelah mendapatkan teguran dari tim Satgas COVID-19 Kota Mojokerto, seluruh panitia wisuda dan manajemen Hotel Ayola dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Selain di Hotel Ayola, pembubaran juga dilakukan di acara wisuda SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Gedung Astoria, Jalan Empunala, Kota Mojokerto. Petugas yang datang langsung meminta acara berhenti dan ratusan siswa peserta wisuda dan undangan untuk bubar. Seperti yang dilakukan di Hotel Ayola, seluruh panitia dan pengelola Gedung Astoria juga dibawa petugas dengan menggunakan mobil Dalmas untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Mojokerto. Jadi saudara, Satgas COVID, polisi selaku Satgas COVID bertindak sangat tegas. Wisuda dibubarkan, panitia dan pengelola hotel, manajemen hotel tempat acara berlangsung dibawa ke kantor Polres untuk dimintai keterangan. Saya mencoba membayangkan bagaimana perasaan orang tua siswa dan para siswa yang buat mereka wisuda itu sesuatu momen yang setelah mereka sekolah, belajar 3 tahun, kemudian ikut ujian dan alhamdulillah dinyatakan lulus gitu ya. Kemudian mereka menumpahkan kegembiraan dengan segala macam prosesi yang ya setelah kita paham lah, coret-coret segala macam udah terus. Dan puncaknya adalah wisuda ini. Dan ketika puncak kebahagiaan itu mulai akan dirasakan, datang petugas COVID untuk menghentikan wisuda. Saya tidak ingin mengatakan bahwa petugas COVID salah. Itu mungkin bagian dari tugasnya untuk memastikan bahwa COVID-19 ini tidak menyebar. Karena memang angka-angkanya, faktanya gitu yang kita dengar, kita baca, kita ketahui dari berbagai sumber, itu memang belum berhenti gitu ya. Dan kita memang sudah dibenarkan harus waspada. Itu sudah benar ya. Begitu juga barangkali yang dilakukan petugas kepolisian di Jakarta Pusat kemarin di depan Kedubes Amerika Serikat. Anak-anak HMI yang melakukan orasi dibubarkan. Seperti biasa, saya tidak hadir di sana karena saya ada webinar di Al Furqon Masjid Dewan Dawa sebagai narasumber tentang Palestina. Maksud saya sebagai moderator tentang Palestina. Tapi berdasarkan video yang beredar di media sosial, kita bisa tahu bahwa aksi unjuk rasa itu dibubarkan dengan dalih yang sama, dengan dalih melanggar protokol kesehatan COVID-19 gitu ya. Kemudian kalau sekali lagi saya katakan saya tidak hadir. Tapi kalau lihat video-videonya, anak-anak itu tidak terlalu banyak jumlahnya berdasarkan videonya ya. Nggak tahu kalau di luar tangkapan layar kamera handphone biasanya itu yang beredar dari grup-grup WA itu. Nggak tahu kalau lebih banyak dari itu, maksud saya lebih padat dari itu. Tapi dari situ sekitar mobil komando itu tidak banyak, tidak berkerumun. Saya orang saya demonstran kan. Anda tahu saya berkali-kali aksi dan bahkan beberapa kali juga menjadi koordinator lapangan aksi.
Jadi kalau aksi-aksi yang diselenggarakan waktu itu GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, ada Perhimpunan Persaudaraan Alumni 212 dan EPI, itu kalau aksi wah jumlahnya puluhan ribu. Bahkan waktu aksi bela Islam itu jutaan ya. Anda masih ingat kita kumpul sama-sama di Monas 7,3 juta pada aksi bela Islam, reuni 212 yang keberapa itu, sampai angkanya ada yang menyebut sampai 13 juta. Dahsyat sekali. Dan jumlah aksi yang kemarin di depan kedubes Amerika jauh tidak memadai. Tapi dari video itu kita melihat anak-anak HM itu diturunkan dari atas. Ada anak yang pakai bendera Palestina di situ, dan ketika akan membakar bendera Israel, diamankan oleh polisi, dibawa entah kemana gitu, karena ada rilisnya, ada pelajar politik kalau nggak salah ya. Jadi kembali ke soal prokes itu, memang di negara ini prokes COVID ini betul-betul menjadi senjata pamungkas, terutama menghadapi aksi-aksi massa. Polisi menggunakan ini untuk mengamput memungkas menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Terakhir 18 Desember 2020 saya masih hadir di lokasi di Patung Kuda. Pun begitu Kapolres Jakarta Pusat waktu itu Kombes Heru siapa gitu juga dengan lantangnya mengatakan bahwa bubar, kalau tidak bubar kami akan ambil tindakan gitu ya. Sampai pada akhirnya pasukan siap gitu. Dan kemarin pun kita mendengar begitu, dengan lantangnya mereka mengatakan Anda melanggar prokes, Anda tidak sesuai peraturan dan sebagainya, masa HMI harap bubar dan sebagainya, dan akhirnya dibawa beberapa. Nah, sekali lagi saya tidak ingin mengatakan itu salah, silakan aja, walaupun kita bisa berdebat kenapa mesti begini begitu. Tapi ada persoalan lain ini tentang Mojokerto tadi, Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur ya. Sama-sama dua acara wisuda yang kita tahu tadi secara emosional, secara perasaan, itu perasaan anak-anak yang baru lulus gitu ya, orang tua yang penuh bangga gitu ya, dibubarkan. Tapi pada provinsi yang sama ada dua acara dari dua petinggi provinsi, gubernur dan wakil gubernurnya. Ini dia. Ini adalah suasana pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sebelah timur Gedung Gerahadi, tepatnya di sekitaran rumah dinas Khofifah, Selasa 19 Mei 2021 malam sekitar pukul 21. Pesta yang cukup meriah itu mendatangkan artis ibu kota Katon Bagaskara beserta dengan personel bandnya. Dari pantauan wartawan Jatim Times, suasana terlihat sangat semarak. Panggung dihiasi dengan balon warna-warni, hamparan makanan pun tersaji dengan beraneka menu. Menyanyi sambil berkerumun pun terjadi. Tak hanya Gubernur Khofifah saja, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga berulang tahun. Hingga sekitaran 1 jam memantau di lokasi, pada pukul 22 ternyata pesta belum juga usai. Media ini pun kemudian memutuskan untuk keluar area pesta karena banyaknya orang yang berkerumun di sana. Saudara, sampai pukul 22 malam menurut media ini, Jatim Post tadi kalau nggak salah ya, itu pesta belum usai. Meriah. Panggung diwarnai dengan balon-balon gitu ya. Makanan terhidang dengan beraneka macam ragam menu. Orang berkumpul mendengarkan penyanyi dari ibu kota, artis ibu kota Katon Bagaskara dan personal bandnya. Tidak ada polisi Satgas Covid yang menghentikan acara ini. Padahal disitu katakan berkerumun. Jadi saudara, ini negeri semakin membuat rakyatnya muak gitu loh. Bagaimana peraturan hanya berlaku untuk rakyat. Hanya berlaku untuk rakyat. Apalagi demonstran. Waduh, saya ngalamin itu, digebah betul-betul, diusir. Ya, waktu tanggal 18 Desember yang lalu. Dan ini yang dialami di depan kedubes Amerika pun dengan dalih yang sama. Dan ternyata berita yang kita ketahui berkembang bahwa anak yang mau membakar bendera Israel pun dibawa. Nah, itulah anehnya. Padahal aksi anti-Israel merebak di banyak belahan bumi lain.
Bahkan di negara-negara kafir, di Amerika, di London, di Kanada, di Jepang, di mana-mana itu aksi anti-Israel. Banyak orang jalan dan semuanya sama dalam kondisi COVID. Dan tidak ada pelarangan di sana, tidak ada pencegahan di sana, apalagi dibawa paksa oleh polisi. Tidak ada. Tidak ada. Hanya di Indonesia, di Jakarta khususnya. Nah, kembali ke soal aturan prokes tadi ya. Ini saking geramnya warga kita membuat semacam meme ya. Berkerumun undang artis di pesta ultah. Kamu bisa nggak? Nah, ya kan? Lihatin ada gambar Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Emil Dardak, wakil gubernurnya. Saya bacain aja ya. Ini peristiwa pesta ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? 1. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, ulang tahun ke-56 pada tanggal 19 Mei. 2. Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, ulang tahun ke-37 pada tanggal 20 Mei. Digabung ya waktu itu ya. Lokasi sekitar rumah dinas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gedung Negara Graha di Surabaya. Waktu Selasa 19 Mei. Jadi si Emil ini pun gabung ya. Artis Katon Bagaskara, fakta diduga abai protokol kesehatan. Abai, saudara. Indikasi berkerumun, tidak ada pemeriksaan saat masuk. Kemarin saya hadir waktu hari Kamis tanggal 20 juga, sama dengan 20 juga, di sebuah acara ulang tahun seorang mantan tokoh ya, tokoh dulu pada masanya ketika zaman Pak Harto. Ulang tahun yang ke-80 dan semua peserta yang hadir itu diadakan tes. Yang ada yang pakai colok gitu, ada yang ditiup pakai plastik gitu. Semuanya, tak seorang pun boleh lolos. Bahkan saya, karena saya datang dari belakang langsung ke masjid sholat asar gitu kan. Lalu dari pintu belakang duduk, ketika ditanya nama, mau dicari nomor mejanya, oh ya Bapak di meja 10 katanya kan. Lalu begitu saya mau diantar ke meja 10, si petugas bertanya, Bapak sudah tes belum antigen? Saya bilang belum. Waduh, maaf Pak, Bapak keluar dulu, dites di depan. Ternyata di pintu depan masuk itu ada dua petugas, dua meja, dua orang, satu petugas dengan tiup tadi, satu lagi dengan tes antigen, swab antigen yang dicolok itu tuh. Saya sempat duduk di tes antigen itu, cuman begitu saya lihat loh di sebelah itu cuma ditiup doang ya. Iya, saya pindah karena saya merasa sangat gak nyaman dicolok-colok. Alhamdulillah saya negatif, saya nggak boleh duduk dan masuk ke dalamnya. Saudara, ini yang saya maksud tadi, bahwa tadi acara ini tadi yang mantan tokoh tadi tidak terlalu banyak, saya kira maksimal 100 orang, tidak terlalu banyak. Tapi semuanya dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Kita semua wajib pakai masker, bahkan masuk pun di ruangan pun dilakukan tes. Tapi ini Gubernur Indar Parawansa ya seperti ini. Nah, soal pelanggaran prokes ini kan juga terjadi oleh banyak pejabat yang ujung-ujungnya juga Jokowi berkali-kali di NTT itu, di Maumere terjadi lempar-lempar hadiah dari atas mobil, dari kap mobil. Kemudian di desa Lamanele juga ketika banjir bandang juga terjadi, manusia berkumpul begitu banyak, bahkan Jokowi dengan demonstratif melepas jaketnya diserahkan pada anak muda yang berteriak, lanjutkan 3 periode. Pada saat yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat salah merugikan bangsa ini, tidak pernah berkorupsi, tidak pernah mencuri uang negara, tidak pernah mengimpor, menyelundupkan, menyebarkan narkoba, tidak pernah mengangkat senjata untuk memberontak, tidak pernah, tapi sedang dizalimi dengan sidang-sidang yang sangat melelahkan sampai dengan ancaman hukuman sampai ada yang 10 tahun, namanya Habib Rizik Syihab, dengan tuduhan pelanggaran prokes kerumunan di Megamendung, di Petamburan, dan pelanggaran berita bohong soal hasil swab. Dahsyat, luar biasa sekali penzalimannya ini. Bukan cuma Habib, ternyata semua anak-anak muda ini pun dizalimi, anak-anak orang tua siswa pun dizalimi, hanya dengan dalih prokes. Sementara kalau untuk penguasa silakan monggo saja. Jadi berkerumun, undang artis di pesta ultah, kamu bisa nggak? Ini kan
Ini kan ledekan banget, saudara. Bagaimana rakyat ini sudah begitu muaknya. Hukum hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak sepaham. Kalau untuk istana dan gerombolannya, untuk para penjilatnya, hukum lemah lunglai terkulai. Saya menjadi ingat ketika saksi ahli Refli Harun di sidang HRS, Habib Rizik Syihab mengatakan ketika dia debat dengan jaksa, ada videonya, ada teksnya, bahkan supaya kita juga kalau suara kurang jelas kita bisa baca. Jadi jaksa berkeyakinan pelanggaran prokes itu kejahatan, pasal sekian, pasal sekian. Kalau gitu sampai Refli mengatakan, kalau gitu saya balik. Kalau itu sebuah kejahatan, maka majelis hakim harus menangkap dan menahan banyak orang di Indonesia karena mereka melakukan pelanggaran prokes. Mau sampai kapan negeri ini dikelola SSK? Kayak apa namanya? Suka-suka kami atau suka-suka kalian. Suka-suka kami kalau yang ngomong mereka kan, kalau kita rangkap suka-suka kalian, sama-sama SK. Saya mengutip istilah dari Profesor Suteki ya, SSK, suka-suka kami, suka-suka kalian. Berhentilah penguasa, jangan begitulah. Kalian berkuasa di situ kan dari rakyat, ya. Mendapat mandat dari rakyat, dipilih rakyat ya, walaupun pemilihan kita juga 1 tambah 2 tambah 3 di KPU sama dengan 123 suara. Ponakan saya yang baru di TK mau masuk SD pun tahu 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. itu anak kecil pun tahu itu. Ini di KPU yang orang pintar-pintar ke 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 126. Dan ketika di perseorang, mohon maaf, salah input. Dan salah input terus terjadi, tak kunjung henti, sehingga akhirnya diputuskan dini hari. Waktu itu Ramadan juga, dan secara berkelakar Abdullah Hamahua, mantan penasihat KPK, mengatakan mereka sengaja memutuskan dini hari karena kalau diputuskan siang hari mereka akan melanggar puasanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan begitulah. Hukum itu harus benar-benar tegak, adil, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Seperti kata Jenderal Sigit ketika sedang fit and proper ya di depan DPR. Pada masanya nanti hukum tidak lagi boleh tebang pilih. Pada masanya nanti berkuasa sebagai ketua Kapolri, kepala Polri, tidak lagi boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi semuanya sampai hari setelah sekian bulan tetap tidak ada perubahan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan saya selalu mengingatkan lagi bahwa kekuasaan jabatan tidak abadi. Pada saatnya kalian akan jatuh, akan selesai, mati, selesai, tamat dan sebagainya. Dan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maksud saya, kalau kalian percaya dengan akhirat, ada surga, ada neraka. Dari saya itu saja, Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.